Anda pasti pernah merasakan hal ini. Ada momen di mana Anda merasa benar-benar terjebak dalam sebuah putaran nasib yang rasanya kayak kaset rusak. Iya, pola yang terus berulang ya. Benar, misalnya nih, Anda mungkin baru saja keluar dari satu hubungan kerja atau asmara yang sangat menguras emosi, hanya untuk menyadari bahwa beberapa bulan kemudian Anda ketemu dengan tipe orang toksik yang persis sama di tempat yang sama sekali baru. Itu sering banget terjadi. Atau mungkin Anda mendapati diri Anda secara tidak sadar menyabotase kesuksesan Anda sendiri tepat saat garis akhir sudah terlihat jelas di depan mata. Rasanya kayak Anda sedang berjalan di dalam sebuah labirin yang sangat rumit, berputar-putar sampai kelelahan, dan entah bagaimana selalu kembali ke titik awal yang bikin frustrasi. Dan ketika pola itu terjadi berulang kali, sungguh sangat manusiawi ya kalau kita mulai menyimpulkan bahwa dunia ini tuh nggak adil. Atau bahkan menghukum kita. Padahal kalau kita berani melihat lebih dalam, seringkali masalah utamanya sama sekali tidak berada di luar sana. Oke, mari kita urai hal ini bersama-sama. Karena ini adalah sesuatu yang kita semua pasti pernah alami. Dalam diskusi mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah buku luar biasa karya Ali Ramadan. Ya, terbitan tahun 2026. Tepat. Judulnya Spiritual Awakening, Perjalanan Bangkit dari Penderitaan Batin. Misi kita hari ini adalah membongkar peta perjalanan batin tersebut. Kita mau cari tahu bagaimana sebenarnya mekanisme dari penderitaan kita, lalu bagaimana memutus mode hidup otomatis yang diam-diam mengendalikan kita. Dan pada akhirnya bagaimana mencapai pemurnian batin yang sejati. Iya, dan yang paling penting adalah menyadari bahwa penderitaan itu sendiri seringkali bukanlah sebuah hukuman. Mengubah lensa kita dalam memandang penderitaan adalah langkah pertama yang krusial banget. Penderitaan dalam banyak tradisi kesadaran dilihat sebagai sinyal kegelisahan batin. Sinyal ya, bukan vonis. Betul. Bayangkan ini seperti gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi bukan karena bumi ingin menghancurkan apa yang ada di atasnya. Oke, lalu kenapa? Itu terjadi untuk melepaskan tekanan dari dalam lempeng tektonik agar bumi secara keseluruhan bisa kembali seimbang. Nah, batin kita beroperasi dengan prinsip yang sangat mirip. Wah, analogi yang bagus. Rasa sakit, kecemasan, atau depresi yang terus-menerus itu adalah cara jiwa Anda berteriak, memaksa Anda untuk bangun dari ketidaksadaran. Itu sinyal bahwa cara hidup Anda saat ini sudah tidak lagi sinkron dengan jati diri Anda yang sebenarnya. Saya suka banget analogi gempa bumi itu. Jadi, penderitaan adalah sistem alarm internal kita. Tapi gini, kalau kita tahu alarm itu berbunyi, pertanyaannya adalah kenapa kita membiarkan diri kita terus berada dalam siklus yang memicu alarm tersebut? Nah, itu dia inti masalahnya. Buku ini kan memberikan satu perumpamaan yang sangat modern tentang hal ini, yaitu algoritma media sosial. Ya, ini perumpamaan yang sangat relevan. Kita semua tahu kan kalau algoritma media sosial itu nggak peduli apakah sebuah konten itu positif atau negatif. Kalau Anda berhenti menggeser layar dan menonton video orang berdebat di jalanan selama beberapa detik, besoknya beranda Anda akan dipenuhi dengan video orang bertengkar. tepat. Algoritma hanya membaca kemana perhatian Anda tertuju tanpa peduli dampaknya buat Anda. Dan konsep ini tuh sangat aplikatif terhadap psikologi manusia. Hal yang sangat menarik di sini adalah buku ini mengusulkan bahwa batin kita memiliki algoritma batin yang bekerja dengan kepatuhan yang sama butanya dengan algoritma komputer tadi. Jadi batin kita semacam mesin pencari otomatis. Kurang lebih begitu. Anda tidak perlu secara sadar mengatakan, saya ingin hidup yang penuh kemarahan hari ini. Tentu nggak ada yang mau bilang gitu. Betul. Hanya dengan memberi ruang dan perhatian pada frekuensi kemarahan itu secara terus-menerus, misalnya nih dengan memendam dendam, algoritma batin Anda mencatatnya. Saya mulai paham. Lalu dia mulai menyortir realitas Anda untuk menyuguhkan lebih banyak hal yang memvalidasi kemarahan tersebut. Ini bikin saya teringat pada contoh spesifik di buku yang sangat dekat dengan keseharian kita. Katakanlah Anda tertidur di malam hari dengan perasaan kesal gara-gara urusan pekerjaan yang belum selesai. Oke, ini awal mula siklusnya. Paginya, algoritma batin Anda ini ibaratnya sudah melakukan booting pada frekuensi kemarahan. Ya, sudah disetel ke mode marah. Anda bangun, lalu anak Anda tidak sengaja menumpahkan segelas air. Karena sistem Anda sudah berada dalam mode defensif, Anda tidak melihatnya sebagai ketidaksengajaan anak kecil. Tapi sebagai ancaman? Benar, sebagai tambahan beban hidup Anda. Lalu Anda membentaknya. Anda keluar rumah dengan emosi yang semakin pekat.
Di jalan, ada mobil yang memotong jalur Anda secara kasar. Makin marah lagi kan pasti? Tentu, Anda mampir beli kopi, kasirnya kebetulan sedang jutek dan nggak senyum. Lalu sampai kantor, bos Anda mempertanyakan laporan Anda. Di penghujung hari, Anda merasa dunia benar-benar sedang berkonspirasi untuk menghancurkan hari Anda. Padahal, dunia mungkin bersikap persis sama seperti hari-hari lainnya. Oh, wow. Tunggu, jadi maksudnya hari itu sebenarnya hari yang normal? Sangat mungkin. Yang berubah adalah batin Anda yang sejak awal hari beresonansi dan menarik atau setidaknya memfilter situasi-situasi tersebut. Memfilter, nah kata itu penting banget. Betul. Penulis menggunakan bukunya psikiater David R. Hawkins, yaitu Power versus Force, untuk membedah peta kesadaran ini. Ah ya, peta yang membagi emosi ke dalam angka-angka itu ya? Ya, Hawkins memetakan kesadaran manusia ke dalam 3 alam. Ada alam rendah yang sangat menguras energi kita. Contohnya seperti apa tuh? Seperti rasa malu di angka 20, apatis atau keputusasaan di 50, takut di 100, dan marah di angka 150. Oke, itu alam yang sangat berat. Lalu di atasnya? Di atasnya ada alam tengah, seperti keberanian di angka 200 dan penerimaan di 350. Lalu, puncaknya adalah alam tinggi, seperti cinta di 500 dan kedamaian di 600. Menarik. Hal yang sangat memukau di sini adalah, selama kita beroperasi di alam rendah, seperti marah atau takut tadi, kita bertindak bagaikan magnet yang terus menarik penderitaan baru. Nah, kalau kita bicara soal frekuensi dan magnet, saya ingin kita nggak terdengar terlalu mistis atau abstrak di sini. Tentu, kita harus menapak bumi. Maksud saya, saat kita terjebak di frekuensi kemarahan 150 tadi, itu kan bukan berarti kita memancarkan medan sihir yang membuat orang lain tiba-tiba membenci kita, kan? Sama sekali bukan sihir. Saya menafsirkannya lebih ke arah mekanisme perilaku psikologis. Kalau saya sedang marah, bahasa tubuh saya kaku, raut wajah saya tegang, intonasi saya pasti tajam. Dan orang lain secara tidak sadar merespons postur tersebut. Nah, wajar saja kalau kasir kedai kopi tadi merespon saya dengan defensif dan ikutan jutek. Pasti. Ditambah lagi dengan confirmation bias atau bias konfirmasi. Otak saya secara aktif mencari bukti bahwa hari ini memang hari yang sial. Otak mengabaikan hal-hal baik. Benar, saya jadi mengabaikan 5 orang yang tersenyum ramah pada saya pagi itu dan hanya fokus pada 1 orang yang memotong jalan saya. Itu sintesis yang sangat akurat. Bias konfirmasi adalah penerjemahan ilmiah dari istilah magnet tersebut. Secara neurologis, bagian otak kita yang bernama Reticular Activating System itu bertugas menyaring jutaan informasi per detik. Menyaring informasi. Ini akan membuang informasi tentang peluang, kebaikan, atau solusi. Dia hanya mengizinkan masuk informasi yang membenarkan ketakutan Anda. Anda benar-benar melihat realitas yang berbeda dari orang di sebelah Anda. Ini ibarat kita bangun tidur langsung memakai kacamata berlensa merah pekat. Analogi yang sangat pas. Lalu kita berjalan-jalan keluar dan terus mengeluh secara agresif. Kita teriak, kenapa sih seluruh dunia ini berwarna merah? Kenapa semuanya tampak panas dan menyilaukan? Padahal, yang bermasalah bukan mataharinya. Tepat, kacamata kita lah yang harus dilepas. Tapi, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan logis. Apa itu? Kalau secara intelektual kita sadar bahwa kacamata merah ini, rasa marah, takut, atau apatis ini merugikan kita, kenapa kita nggak refleks melepaskannya saja? Itu pertanyaan $1 juta. Kan aneh. Kenapa kita terus bereaksi meledak-ledak, menyesal keesokan harinya, tapi mengulanginya lagi secara otomatis? Apa sih yang secara fisik atau mental menahan kita? Pertanyaan yang sangat krusial. Kenapa kita hidup di bawah kendali mode otomatis ini? Jawabannya berakar pada apa yang buku ini sebut sebagai program lama. Program lama dari mana? Masa kecil? Betul sekali. Sebagian besar reaksi otomatis yang merusak di masa dewasa kita, ironisnya, bermula sebagai mekanisme pertahanan hidup yang sangat cerdas saat kita masih anak-anak. Tunggu, cerdas bagaimana maksudnya? Sekarang kan merusak. Gini, saat kecil, kita berada dalam posisi yang rentan secara absolut. Kita nggak punya kendali atas lingkungan dan bergantung sepenuhnya pada orang dewasa untuk bertahan hidup. Jadi ini semacam sistem operasi bawah sadar yang diinstal saat kita masih belum punya firewall pertahanan emosi yang matang? Tepat. Mari kita ambil contoh nyata biar lebih jelas. Boleh. Katakanlah, seorang anak tumbuh di rumah dengan orang tua yang sangat reaktif dan mudah marah.
Anak ini belajar bahwa satu-satunya cara untuk aman, untuk tidak memicu kemarahan, adalah dengan mengecilkan dirinya. Dia belajar untuk diam ya. Ya, diam dan memendam semua emosinya. Saat itu, program diam untuk bertahan hidup adalah strategi yang brilian dan sukses menyelamatkannya dari amukan. Masuk akal. Atau contoh lain, seorang anak yang hanya mendapat perhatian dan pujian saat dia membawa pulang piala juara pertama. Saya tahu banyak orang seperti ini. Dia menginstal program begini, aku hanya layak dicintai kalau aku berprestasi sempurna. Nah, masalahnya baru muncul ketika anak-anak ini berusia 35 tahun. Karena sistem operasi di otak mereka belum pernah diupdate. Persis. Saya mengerti arahnya sekarang. Saat si anak pertama tadi berada di dunia kerja, lalu ada rekan kerja yang seenaknya mengambil pujian atas hasil kerjanya, Program lama diam agar aman itu langsung mengambil alih. padahal seharusnya dia sebagai orang dewasa bisa membela diri secara asertif kan? Akibatnya ya dia menderita secara batin karena terus diinjak-injak. Betul sekali. Dan untuk anak kedua tadi, dia mungkin akan mengalami burnout parah di usia 30-an. Karena dia merasa harus terus berprestasi. Ya, dia terus bekerja 16 jam sehari, didorong oleh ketakutan bawah sadar bahwa kalau dia nggak berprestasi, dia nggak layak mendapatkan cinta, bahkan dari pasangannya sendiri. Jadi mereka bereaksi bukan terhadap kenyataan di masa sekarang ya. Bukan. Mereka sedang merespons hantu dari masa lalu mereka. Wow, konsep ini benar-benar menjembatani banyak hal buat saya. Dan sumber, kita menawarkan satu gagasan pembebasan di sini, yaitu konsep tentang diri sejati atau true self. Ini adalah momen pencerahannya. Kita seringkali mengidentifikasi diri kita secara keliru. Kita berkata, saya ini emang orang yang pemarah, atau saya ini pencemas berat, sudah dari sananya. Padahal itu identifikasi yang salah besar. Buku ini menegaskan bahwa kita bukanlah pikiran kita, dan kita bukanlah emosi kita. Kita adalah pengamat atau observer dari semua itu. Analogi langit dan awannya sangat indah di sini. Betul. Diri kita yang sejati adalah langit biru yang luas dan tidak terbatas. Sementara emosi, baik itu kemarahan, kesedihan, atau bahkan euforia, hanyalah awan-awan yang melintas di depannya. Dan seburuk apapun badai petir atau awan hitam yang lewat, awan itu tidak akan pernah bisa menggores atau merusak langit itu sendiri. Memisahkan identitas kita dari emosi, ini sepertinya krusial banget ya. Itu adalah titik awal kebebasan psikologis. Ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah sang pengamat, Anda menciptakan sebuah jarak ruang antara stimulasi dari luar dan respons Anda. Nah, di jarak itulah ada rumus yang diajarkan buku ini kan, sadar, lalu jeda, lalu pilih respons. Betul, untuk menggantikan pola lama kita yang merusak, yaitu terpicu, lalu reaksi otomatis, lalu menyesal. Oke, teori soal langit dan awan ini memang terdengar sangat indah, tapi mari kita berpijak pada realitas sejenak. Silahkan. Secara teori, menahan diri dengan sadar dan jeda itu rasanya gampang banget diucapkan, tapi di dunia nyata, coba bayangkan. Pas lagi emosi memuncak ya? Iya, kalau ada rekan kerja yang melontarkan komentar pasif-agresif yang menyerang harga diri kita di tengah sebuah rapat penting, otak kita tuh nggak peduli dengan langit dan awan. Ego langsung mengambil alih kemudi. Betul, ego kita merasa diserang telak dan rasanya mustahil untuk sekedar diam dan mengambil napas. Insting kita tuh ingin langsung membalas serangan itu detik itu juga. Gimana dong? Dan itu respons yang sangat wajar. Secara biologis Anda memang sedang dibajak. Istilah psikologisnya adalah ego hijack. Dibajak oleh otak kita sendiri. Ya, saat ego Anda merasa terancam, meskipun itu cuma ancaman verbal di ruang rapat yang ber-AC dan bukan harimau di hutan belantara, bagian primitif dari otak Anda langsung memicu mode fight or flight, bertarung atau kabur. Supaya kita nggak tersesat dalam istilah medis nih. Biar saya coba sederhanakan. Boleh, silakan. Saat kita masuk mode ancaman tadi, bagian otak kita yang logis dan bijaksana, yaitu korteks prefrontal yang letaknya persis di belakang dahi kita, pada dasarnya dikunci dari luar kan? Benar, aksesnya ditutup sementara. Otak kita menyerahkan kendali sepenuhnya pada insting bertahan hidup yang reaktif dan impulsif tadi. Anda menjelaskannya dengan sangat luar biasa tepat. Korteks prefrontal Anda,
yang bisa kita anggap sebagai orang dewasa di dalam ruangan, secara harfiah tidak mendapat aliran darah yang cukup. Karena darahnya dialirkan ke otot untuk bersiap bertarung ya. Persis. Itulah kenapa kita sering mengatakan hal-hal super bodoh saat sedang marah, dan baru bisa mikir jernih 2 jam kemudian sambil nyesel. Aduh, itu sering banget kejadian. Nah, disinilah letak kekuatan sesungguhnya dari praktik jeda. Penulis menyarankan kita mempraktikkan jeda 10 menit untuk pemicu yang sangat besar, atau minimal mengambil 3 tarikan napas dalam sebelum merespon. 3 tarikan napas. Rasanya kok sepele banget ya. Jangan salah, 3 tarikan napas dalam itu bukan sekedar basa-basi spiritual. Secara fisiologis, saat Anda bernapas dalam, Anda merangsang saraf vagus Anda. Dan apa fungsi saraf vagus ini? Saraf ini bertugas mengirimkan sinyal darurat ke otak bahwa, hey, detak jantung kita melambat, artinya lingkungan kita aman. Oh, jadi ini semacam hack untuk menipu otak kita. Tepat. Sinyal ini langsung mengaktifkan sistem saraf parasimpatik untuk mematikan mode fight or flight tadi. Wow. Jadi, dengan 3 tarikan napas, kita sebenarnya sedang mendobrak pintu agar orang dewasa atau korteks prefrontal kita tadi bisa masuk kembali ke ruang kendali. 100% benar. Di dalam jeda kecil itulah kekuatan dan kehendak bebas manusia yang sesungguhnya berada. Itu luar biasa masuk akal, tapi disinilah diskusi kita akan masuk ke area yang semakin mendalam. Dan disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Ya, kita masuk ke fase ketiga. Oke, katakanlah kita berhasil menekan tombol jeda. Kita bernapas, kita berhasil menahan diri untuk tidak meledak di rapat, dan kita merespon secara profesional. Bagus, hidup otomatisnya terputus. Kita berhasil memutus rantainya hari itu. Tapi, emosi kesal, rasa sakit hati masa lalu, dan tumpukan sampah emosional itu kan masih bersemayam di dalam batin kita. Betul sekali. Kesadaran saja tidak cukup membuangnya. Ini ibarat menyalakan lampu terang benderang di sebuah ruangan yang selama ini gelap gelita. Dan tiba-tiba, kita melihat betapa kotornya ruangan itu. Nah, itu dia. Kini kita bisa melihat semua debu, tumpukan sampah, dan kekacauan di sudut-sudut ruangan. Tapi mengetahui bahwa ruangannya kotor, tentu saja tidak serta-merta membuatnya bersih secara magis, bukan? Tentu tidak. Menuju pemurnian batin yang sesungguhnya. Karena kalau nggak dibersihkan, kita bisa bocor energi terus ya. Sangat bocor. Kesadaran tanpa pemurnian seringkali hanya menghasilkan penderitaan jenis baru. Anda tahu Anda punya trauma, Anda tahu apa penyebabnya dan siapa pelakunya, tapi beban itu masih terasa berat menghantam Anda setiap hari. Terus gimana cara menyapu ruangan kotor ini menurut buku tersebut? Untuk menyapu ruangan batin itu, buku ini memperkenalkan praktek forgiveness therapy atau terapi memaafkan. Memaafkan, wah ini kata yang berat buat banyak orang. Sangat berat. Makanya, kita harus meluruskan satu miskonsepsi paling besar tentang ini. Memaafkan sama sekali bukan tentang membenarkan kesalahan orang yang menyakiti Anda. Jadi ini bukan tentang bilang, oh nggak apa-apa kamu sakitin aku. Sama sekali bukan. Dan ini juga bukan berarti apa yang mereka lakukan itu sah-sah saja. Kalau begitu, memaafkan dalam konteks ini nih lebih sebagai intervensi medis untuk diri kita sendiri ya. Penjelasan yang sempurna. Karena selama kita menyimpan kemarahan atau dendam, tubuh kita mengira kita masih sedang diserang oleh ancaman tersebut. Betul. Dan akibatnya, tubuh terus memproduksi hormon stres seperti kortisol tiada henti. Jadi, melepaskan dendam itu sebetulnya seperti kita menginjak rem pada produksi racun di dalam tubuh kita sendiri. Kita menghentikan kebocoran energi yang terus menguras vitalitas kita setiap harinya. Persis begitu mekanismenya. Otak emosional kita kesulitan membedakan antara ancaman fisik yang benar-benar terjadi bertahun-tahun lalu di masa lalu dengan ingatan batin akan ancaman tersebut yang sedang Anda putar hari ini, di masa kini. Oh, jadi saat kita mikirin momen sakit hati itu, tubuh bereaksi seolah itu lagi terjadi detik ini juga. Ya, setiap kali Anda memutar ulang adegan menyakitkan itu di kepala Anda, kelenjar adrenal Anda memompa kortisol, seolah-olah peristiwa itu sedang terjadi lagi saat ini secara nyata. Itu melelahkan sekali untuk tubuh. Sangat. Nah, terapi memaafkan adalah proses melepaskan ikatan emosional pada memori tersebut. Agar kita bisa move on. Agar memori itu tetap ada sebagai informasi sejarah belaka, tetapi tidak lagi punya kekuatan untuk memicu respons stres di tubuh fisik Anda. Dan bukti bahwa kondisi batin yang bersih memiliki dampak langsung terhadap fisiologi tubuh kita, ini sangat tergambar jelas pada satu penelitian yang dibahas di sumber kita. Anda pasti merujuk pada penelitian Biarawati atau The Nun Study. Betul.
Penelitian ini menurut saya sangat menarik karena para ilmuwan di sini pada dasarnya memiliki kelompok kontrol yang ya nyaris sempurna untuk sebuah studi jangka panjang. Coba ceritakan sedikit latar belakangnya. Jadi mereka mengamati sekumpulan biarawati yang tinggal di biara yang persis sama. Mereka memakan makanan yang sama, memiliki rutinitas harian yang identik, dan tidak terpapar oleh stres eksternal yang beragam seperti orang-orang di luar biara. Lingkungan dan gaya hidup mereka bisa dibilang seragam. Benar, lingkungannya identik, namun usia harapan hidup dan kualitas kesehatan mereka di masa tua sangat kontras satu sama lain. Dan yang bikin merinding, ini semua ternyata bisa dilacak mundur dari catatan harian batin mereka saat mereka masih di usia muda. Studi tersebut merupakan salah satu bukti ilmiah paling memukau tentang koneksi antara pikiran dan tubuh fisik. Para peneliti membedah tulisan autobiografi para biarawati ini saat mereka baru masuk biara di usia 20-an. Dan apa yang mereka temukan di sana? Mereka menemukan dua pola kontras. Ada biarawati seperti Cecilia O'Pain. Tulisan harian Cecilia ini penuh dengan narasi syukur, kedamaian, rasa cinta, dan emosi-emosi dari alam tinggi yang kita bahas di awal tadi. Dan bagaimana kondisi Cecilia di masa tuanya? Cecilia hidup sangat sehat hingga usia 98 tahun tanpa mengalami penurunan kognitif atau penyakit serius yang berarti. Wow, 98 tahun? Luar biasa. Di sisi lain, ini berbanding terbalik dengan biarawati bernama Margaret Donnelly. Catatan harian Margaret ini sejak muda didominasi oleh emosi negatif, keluhan-keluhan, dan pesimisme. Dia beroperasi di alam rendah ya? Betul, dan tragisnya, Margaret mengalami stroke dan meninggal di usia 59 tahun. Itu selisih usia yang sangat jauh untuk dua orang dengan gaya hidup yang sama persis. Dan ini bukan cuma kebetulan satu atau dua orang. Fakta dari data statistik penelitian ini menunjukkan bahwa 90% biarawati yang kata-katanya menunjukkan kebiasaan emosi positif mampu hidup melampaui usia 85 tahun. 90%. Itu sungguh data empiris yang sulit untuk dibantah oleh siapapun. Memang membuktikan bahwa tubuh kita benar-benar mencetak apa yang batin kita rasakan setiap saat. Artinya, menyimpan tumpukan sampah emosi seperti dendam dan kemarahan itu secara harfiah sedang merusak jaringan seluler tubuh kita perlahan-lahan. Betul, Anda meracuni diri sendiri setiap hari. Nah, pertanyaan praktisnya nih sekarang. Kalau secara ilmiah, menahan memori buruk itu terbukti membunuh kita secara perlahan, lantas bagaimana praktik yang direkomendasikan buku ini untuk benar-benar mendetoksifikasi tubuh dan pikiran kita secara berkala? Disinilah letak kegeniusan praktek-praktek spiritual kuno yang kini mulai banyak dikonfirmasi oleh temuan neuroscience modern. Buku ini menyoroti soal puasa dan zikir ya? Ya, mari kita bahas puasa dulu. Puasa, kalau kita memahaminya di luar konteks ritual atau kewajiban agama semata, secara medis adalah jeda biologis. Jeda untuk pencernaan. Betul, ketika tubuh kita tidak terus-menerus menggunakan energi yang sangat masif untuk mencerna asupan makanan setiap beberapa jam, energi yang tersisa itu bisa dialihkan ke tempat lain. Kemana dialihkannya? Dialihkan untuk proses autophagy. Ini adalah proses luar biasa di mana tubuh melakukan pembersihan sel-sel yang rusak. Dan yang tak kalah penting, terjadi juga detoksifikasi emosional. Oh, pantesan ya banyak orang yang berpuasa secara sadar dan niat sering melaporkan bahwa emosi-emosi yang selama ini mereka tekan tiba-tiba muncul ke permukaan. Benar, puasa menghilangkan penekanan emosi itu, memberi mereka kesempatan emas untuk akhirnya menyadari beban tersebut, memprosesnya, dan akhirnya melepaskannya ke udara. Menarik. Nah, bagaimana dengan praktik zikir? Bagi saya yang mungkin lebih awam soal ini, apakah zikir ini esensinya mirip dengan konsep meditasi pengulangan mantra atau mindfulness ala barat untuk menjaga jangkar fokus kita? Ya, esensinya sangat selaras dengan itu. Zikir, atau repetisi doa yang dilakukan secara sadar, berfungsi secara neurologis untuk menyelaraskan dua pusat saraf utama di dalam diri kita. Yaitu otak dan jantung kita. Betul. Otak kita itu memiliki kecenderungan bawaan untuk terus-menerus melakukan perjalanan waktu. Dia sering melompat ke masa lalu untuk memicu rasa penyesalan, atau sebaliknya, melesat ke masa depan untuk memproyeksikan berbagai skenario kecemasan. Benar banget. Susah banget menyuruh otak untuk diam di masa kini. Dan perjalanan waktu ke masa lalu dan masa depan inilah yang sebenarnya menjadi sumber kebocoran energi terbesar dalam hidup kita. Lalu bagaimana zikir menutup kebocoran itu? Dengan melakukan pengulangan kata-kata yang bermakna pasrah, kedamaian, dan syukur secara teratur,
Anda secara lembut namun paksa menarik pikiran liar Anda dari jeratan masa lalu dan masa depan. Anda memaksanya pulang ke momen saat ini. Persis. Memusatkannya pada momen saat ini bersama emosi dari jantung Anda. Keterhubungan otak dan jantung inilah yang pada akhirnya menutup kebocoran energi dan secara perlahan menyapu bersih kotoran di ruangan batin Anda tadi. Wow. Ini benar-benar merangkai semua kepingan puzzle obrolan kita hari ini menjadi satu gambar yang utuh. Saya harap begitu. Jadi, untuk Anda yang sedang mendengarkan, apa sih relevansi semua ini untuk keseharian Anda? Kita tadi sudah membedah panjang lebar bahwa nasib buruk yang terasa terus berulang itu mungkin saja adalah hasil dari algoritma batin kita sendiri. Algoritma yang tanpa sadar menyiarkan frekuensi alam rendah. Benar. Algoritma yang memancarkan dan memfilter realitas dari frekuensi kemarahan atau ketakutan. Tapi, kita juga telah melihat bahwa kita tidak harus selamanya menjadi sandara dari sistem operasi masa kecil kita. Ya, Anda selalu punya pilihan untuk memperbaruinya. Dengan menyadari bahwa kita adalah seorang pengamat dari awan emosi, dan dengan menguasai jeda 3 tarikan napas tadi, kita bisa mengembalikan kemudi kepada bagian otak kita yang paling logis dan bijaksana. Korteks prefrontal kita kembali online. Dan akhirnya, seperti yang baru kita bahas, kita nggak bisa hanya menyalakan lampu di ruangan batin yang kotor. Kita harus mau mengambil sapu untuk membersihkan beban emosi dan memaafkan masa lalu. Bukan demi orang yang menyakiti kita, tapi demi menghentikan tubuh kita agar tidak meracuni dirinya sendiri. Sebuah tindakan welas asih tertinggi untuk diri sendiri. Tepat. Ini semua adalah tentang proses merebut kembali kursi pengemudi kehidupan Anda. Anda tidak perlu lagi hidup dalam mode autopilot dan merasa menjadi korban dari skenario masa lalu Anda sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada satu benang merah atau pemikiran terakhir yang ingin Anda sampaikan ke pendengar kita? Tentu, jika kita berani menarik lensa kita lebih jauh lagi dari sekedar penyembuhan individu, ada satu pemikiran provokatif dari fase akhir buku ini yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan hari ini. Silahkan. Sepanjang sejarah, kita selalu berpikir bahwa kemajuan umat manusia itu bergantung pada inovasi teknologi atau infrastruktur fisik yang canggih. Tapi bagaimana jika langkah evolusi umat manusia berikutnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan teknologi luar? Lalu berhubungan dengan apa? Dengan pemurnian batin secara kolektif. Bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap orang diwajibkan untuk membersihkan algoritma batin mereka, menekan tombol jeda, dan menyapu bersih kemarahan dari masa lalu mereka sebelum mereka berinteraksi di internet, sebelum mereka memberikan suara dalam pemilu, atau sebelum mereka memimpin sebuah perusahaan. Wah, itu akan mengubah wajah peradaban kita. Pasti. Setelah batin Anda murni, Anda akan menyadari satu hal yang sangat mengejutkan. Luka terdalam yang berhasil Anda sembuhkan hari ini mungkin saja adalah rancangan kekuatan terbesar Anda untuk menyembuhkan orang lain di masa depan. Mengubah penderitaan menjadi kontribusi ya. Betul. Bagaimana jika penderitaan yang Anda lalui selama ini bukanlah sebuah kutukan, melainkan persiapan keras agar Anda bisa menjadi perantara cinta dan penyembuhan bagi dunia di sekitar Anda? Dunia yang penuh konflik di berita hari ini mungkin hanyalah manifestasi dari miliaran orang yang masih saling bereaksi menggunakan program trauma masa kecil mereka. Menyembuhkan batin Anda adalah tanggung jawab sosial paling mendasar untuk mencegah kita mewariskan siklus penderitaan ini ke generasi berikutnya. Astaga, itu adalah sudut pandang yang sangat menggetarkan. Bayangkan jika kedamaian dunia benar-benar bisa dimulai dari sekedar 3 tarikan nafas Anda hari ini. 3 tarikan nafas yang berhasil menahan Anda dari membentak anak Anda, yang kemudian berpotensi mengubah jalannya satu generasi utuh. Itulah kekuatan dari kesadaran sejati. Pemikiran itu benar-benar membuat seluruh proses melepaskan kacamata merah yang kadang menyakitkan ini menjadi sangat-sangat berharga. Mulailah mengamati awan emosi Anda hari ini, latih jeda Anda, dan lepaskan kacamata itu pelan-pelan. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami pikiran bersama kami dalam diskusi mendalam kali ini. Sampai jumpa di topik berikutnya, dan selamat bernafas dengan penuh kesadaran.